Yo, welcome back ya guys ya. Terkhusus kawan-kawan mesum dari Sabang sampai Merauke. Sebelum mulai ceritanya, silakan pakai headset, atur volume, dan kendorkan celana Anda, serta posisikan tubuh Anda senyaman mungkin. Oh ya, lupa mengingatkan, di-subscribe dulu dan di-like juga ya kawan supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi bis-bus, kita mulai ceritanya. Pagi dini hari sekitar pukul 4.30. Saat Rina masih terlelap, ternyata Rudi sang suami pulang ke rumah. Dengan mata masih berat, Rina membukakan pintu depan untuk sang suami. Kok pulangnya pagi gelap gini sih abang? Sambil mata Rina kriep-kriep dan menguap tanda ia masih mengantuk. Iya maaf deh, abang pulang pagi ini karena bantu-bantu saudara di persiapan pernikahan saudara. Ucap Rudi sambil mengunci pintu depan kembali. Rina pun berjalan kembali ke kasur di kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Rudi pun menyempatkan diri untuk duduk sebentar di dapur, sambil ia minum air putih segelas. Setelahnya ia pun masuk ke kamar dan lihatnya Rina telah kembali ngorok dalam tidurnya. Namun, karena posisi tidur Rina itu sehingga dasternya tersingkap dan terbukalah paha mulus dan pantat Rina yang setiap tidur, ia memang selalu tak memakai celana dalam. Hal itu membuat gairah Rudi tiba-tiba muncul untuk menjamah tubuh indah sang istri. Rudi pun membuka pakaiannya sehingga kini tubuhnya telanjang bulat dengan joninya yang telah berdiri tegak. Perlahan Rudi naik ke atas kasur dan mendekati sang istri yang masih terlelap tidur. Indah banget tubuh istriku ini, ucap Rudi dalam hati sambil mengelus bagian paha dan pantat milik Rina. Rudi pun merunduk dan mulai mencium paha mulus dan bagian pantat Rina. Sementara Rina sama sekali tak menyadari sentuhan sang suami saat itu karena Rina memang sedang tidur pulas. Setelah puas menjamah paha dan pantat sang istri, Rudi yang nampaknya sudah sangat terangsang langsung menggeser tubuhnya, sehingga posisi selangkangan dan senjata tegang milik Rudi mengarah ke lubang milik Rina. Tanpa menunggu lama, Rudi pun menghentak tubuh sang istri, dengan mendorong masuk senjatanya ke lubang kenikmatan milik Rina. Slap. Maka masuklah batang senjata andalan milik Rudi itu ke dalam liang inti Rina. Tubuh Rina sesaat bergerak meski Rina sama sekali belum bangun dari tidurnya. Rudi pun yang sudah sangat terangsang birahinya mulai menggenjot tubuh sang istri. Awalnya gerakannya cukup pelan, tapi lama-lama karena nafsu yang makin membuncah, gerakan genjotan Rudi ke pantat Rina makin cepat dan keras ia menekan. Setelah sempat menggeser tubuh Rina menjadi terlentang, Rudi pun melanjutkan genjotannya dengan terlebih dahulu ia menyingkap daster sang istri, sehingga dua bukit kembar milik Rina terpampang begitu menantang. Slerp, cep, cup, arh. Suara kecupan dan jilatan bibir serta lidah Rudi terdengar lagi subuh itu di kamar mereka. Meski matanya masih terpejam, namun Rina mulai merasakan gerakan dan jilatan di dadanya, dan mulai merasakan terangsang oleh gerakan sang suami. Kedua tangan Rina mulai menjambak rambut Rudi sambil mendesah dan melenguh. Mas. Desahan dan lenguhan Rina membakar semangat Rudi untuk menggenjot lebih kencang dan cepat. Hingga akhirnya Rudi pun mencapai klimaksnya. Krot, ser, Rina, enak. Rudi pun terkulai lemas di samping RNA, sementara Rina yang mulai terbangun dari tidurnya, dan ia merasakan liang senggamannya telah basah. Ia pun menoleh ke samping, dan dilihatnya sang suami sedang terlentang sambil terengah-engah nafasnya. Dan Rina melihat Rudi telanjang bulat. Abang kok gapek bilang-bilang kalau mau main? Tanya Rina dengan nada kesal. Maafin saya deh, tadi abang sudah gak tahan lihat Ade tidur, dasternya tersingkap gitu.
ucap Rudi kasih alasan. Terus abang sudah klimaks tadi, tanya Rina masih dengan nada gusar. Ya deh, abang tiba-tiba tadi pengen banget, timpal Rudi sambil ia mulai memejamkan matanya. Rina mendengus keras dan ia pun langsung bangun dengan membawa ponselnya serta Rina sempat mengambil penis buatan miliknya menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang berlumuran cairan milik sang suami di bagian selangkangan Rina. Sesampainya di kamar mandi, Rina pun mengunci pintu kamar mandi dan ia membuka dasternya sehingga kini Rina telah telanjang bulat. Lalu Rina membuka isi pesan foto gambar Joni milik Robi dan ia pun mengengkang dengan berlanjut menusuk liang senggamanya dengan Joni buatan itu. Slap! Tangan Rina mulai menggerakkan Joni buatan itu keluar dan masuk sambil ia menatap foto Joni kiriman Robi semalam. Cerot, ser. Tubuh Rina sesaat bergetar menahan nikmat akibat semburan cairan di dalam liang senggamanya. Sesudah Rina pun segera mandi dan membersihkan dirinya. Saat di kamar itulah ia melihat sang suami telah ngorok pulas tertidur dengan tubuh masih telanjang. Rina pun sesaat menghela napas dan ia pun menuju dapur untuk memasak sarapan pagi untuk sang suami. Sambil menunggu Rudi bangun dari tidurnya, hari sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan Rudi masih belum bangun dari tidurnya. Tiba-tiba ponsel Rina ada notif masuk dan itu ternyata dari Robi. Rin, gimana? Jadi nggak kita ketemuan untuk anu? Tanya Robi di WhatsApp. Ntar tunggu WhatsApp dari aku ya, soalnya suamiku lagi ada di rumah nih. Oh, oke deh. Tapi, Rina, aku pengen lihat anu lagi deh. Lihat apaan? Rina balik bertanya. Ya, lihat bodimu? Hihihi. Ucap Robi mulai mesum lagi. Aku lagi di dapur Rob. Lagi pakai apa? Tanya Robi yang terus penasaran. Daster, jawab Rina singkat. Seksi nggak? Tanya Robi lagi. Rina lama tak menjawab, namun tak lama kemudian ada pesan gambar masuk ke ponsel Robi. Dan itu dari Rina. Begitu Robi buka, ia pun terbelalak melihat foto Rina. Lagi menungging di kasur kamarnya dengan daster tersingkap sehingga bentuk bokongnya sangat terlihat jelas. Robi yang melihatnya sambil menelan ludah berkali-kali dan ia pun langsung ngaceng berat. Gimana? Udah lihat kan? Tanya Rina mengecek. Gila Rin, seksi banget, jadi bikin aku horny banget, nggak tahan pengen jadinya. Ucap Robi lagi di pesan WhatsApp itu. Sabar, jawab Rina santai. Tapi tadi kata kamu lagi di dapur, kok tadi itu foto kamu lagi di kasur? Tanya Robi masih penasaran. Itu tadi malam aku fotonya, sebelum bobo. Oh, begitu ya. Rin, kamu punya lingerie nggak? Tanya Robi tiba-tiba. Belum punya Rob, emang kenapa? Oh, nanti deh aku belikan. Hah, serius? Tanya Rina terkaget. Ya aku serius Rin, juga sekalian celana dalam G-string nanti aku belikan. Biar kamu kelihatan seksi. Ucap Robi meyakinkan Rina. Rina pun girang bukan kepalang karena ada yang mau membelikan daleman untuknya. Andai suamiku kayak kamu Rob, aku pasti bahagia banget. Emangnya suami gak pernah belikan? Tanya Robi lagi. Boro-boro Rob, beliin celana dalam aja gak pernah, apalagi lingerie. Balas Rina lagi ke Robi di WhatsApp. Rob, nanti lagi ya, aku mau masak dulu nih untuk suami. Ucap Rina mengakhiri chat mereka. Oke Rin, ditunggu ya nanti siang. Balas Robi. Di dapur yang hangat, Rina pun kembali sibuk dengan berbagai bahan makanan untuk membuat sarapan favorit Rudi. Dia merasa bahwa dengan memberikan perhatian kepada suaminya melalui hidangan lezat, dia bisa memberikan sedikit kebahagiaan pada pagi itu. Tapi kemudian suasana hati Rina berubah. Dia mendengar langkah kaki dari koridor yang semakin mendekat. Rudi sudah terbangun dan keluar dari kamar tidurnya. Cepat-cepat menyembunyikan ponselnya ke dalam saku rok dapurnya. Rudi dengan senyum. Selamat pagi, sayang. Rudi mengangguk. Yang, aku merasa lapar.
Ada apa di dapur? Rina menunjuk ke meja makan yang sudah diatur. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Semoga kamu suka. Rudy duduk di kuris dan Rina mulai menyajikan makanan. Namun, suasana hati Rudy terasa berubah. Dia mendekati Rina, memeluknya dari belakang dan mendekap erat tubuhnya. Rina terkejut. Mas Rudy, apa yang kamu lakukan? Rudy dengan lembut. Sayang, aku merasa sangat dekat denganmu pagi ini. Aku ingin kita merasakannya lagi di kamar. Rina ragu. Tapi Mas Rudy, kan tadi sudah. Rudy memoting. Aku tahu, tapi aku masih ingin lebih dekat denganmu, sayang. Kumohon untukku. Rina merasa terjebak dalam situasi ini. Dia ingin menolak mengingat kesibukannya di dapur dan perasaannya yang bertentangan, tetapi dia juga tidak ingin melawan perintah Rudy saat itu. Dengan enggan, dia akhirnya mengikuti permintaan suaminya. Mereka pergi ke kamar dan Rina mencoba memenuhi keinginan Rudy, meskipun dia merasa tidak sepenuhnya nyaman. Saat semuanya berakhir, Rudy merasa puas. Tetap Rina merasa semakin berjarak secara emosional. Sebenarnya Rina ingin lebih dari sekedar memenuhi hasrat suaminya. Dia ingin kedekatan emosional yang lebih dalam hubungan mereka. Namun sayangnya itu tak pernah Rina rasakan. Karena memang sejak awal Rina tak mencintai Rudy. Meski belakangan Rudy makin menyayanginya. Setelah Rina kembali ke dapur, Rina merasa kebingungan dan bimbang. Dia tahu dia perlu berbicara dengan Rudy tentang perasaannya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya tanpa melukainya. Tiba-tiba ponsel Rina ada notif pesan masuk dan itu dari Robby. Robby mengirim pesan. Rina, gimana? Rina mengirim pesan. Robby, pagi ini aku merasa terjebak. Tadi aku kembali harus melayani keinginan Mas Rudy di kamar. Tetapi aku terpaksa dan aku nggak dapat enaknya. Cuma untuk sekedar melaksanakan tugas sebagai istri saja untuk memuaskan suami. Aku turut prihatin Rin, ujar Robby. Jadi kamu tunggu info dari aku ya. Nunggu Mas Rudy berangkai kerja, ucap Rina. Oke, kira-kira jam berapa kamu infokan ke aku, Rin? Siang kira-kira jam 11 deh ya. Balas dari Rina lagi. Oke deh, balas Robby. Oke, sampai segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, kawan. Supaya saya jadi semangat upload cerita selanjutnya. Silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Terima kasih.